Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Dan malam ini insyaallah malam penuh berkah karena ini nisfu Sya'ban ya. Dan terlihat sekali bukti alamnya bahwa bulannya purnama penuh ya. Artinya apa Bapak Ibu semua, setengah bulan lagi atau lebih kurang 15 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu Syahrul Ramadan. Semoga kita nanti diberi kesempatan untuk masuk ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, beribadah lebih baik dari tahun-tahun yang sudah, dan nanti mendapatkan berkah, ridho, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini karena kita akan memasuki Ramadan, maka tema yang akan saya angkat ini tentu sekitar Ramadan ya. Dan saya menyiapkan tema tentang apa sih yang perlu disiapkan menjelang Ramadan. Perlu nggak kita menyiapkan sesuatu? Apa sebenarnya persiapan yang harus kita siapkan untuk Ramadan ini ya? Karena jangan sampai ya ketika Ramadan itu kita semacam gagap atau melakukannya, ini kan sudah biasa gitu kan. Padahal kalau kita memasuki kota suci saja ya, Bapak Ibu yang haji dan umroh ya, kita kan ada persiapan yang kita lakukan kan. Masuk ke tempat suci saja seperti masjid ada yang kita lakukan kan. Kita harus berwudu dulu, kita sholat tahiyatul masjid gitu, berpakaian yang sopan gitu. Kemudian nanti jangan berbuat yang tidak sopan. Ada persiapan-persiapan yang kita tahu dan harus kita kerjakan. Nah, lalu bagaimana dengan Ramadan? Tentu ada persiapan-persiapan ini perlu kita siapkan supaya nanti di bulan Ramadan yang kita masuk itu kita benar-benar siap ya. Sehingga kita nanti menjalani bulan puasa itu berada dalam keadaan nyaman betul. Walaupun dalam tanda kutip ya, tidak senyaman Ramadan 3 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kita belum ada pandemi ya. Kalau sekarang kan sejak ada pandemi ini ya berbeda memang kondisinya. Kita tidak lepas dari masker gitu. Kita kemana-mana harus pakai masker. Persiapan jelang Ramadan itu Bapak Ibu, yang pertama itu adalah i'dadul qalbi. Apa itu? Persiapan hati ya. Hati kita siapkan. Kalau ada hati kita merasa, waduh Ramadan sudah datang, aduh saya rindu banget Ramadan, bagus. Tapi kalau hati kita, aduh besok Ramadan siang wis ramangan gitu kan, ngeli nahan selama 30 hari. Nah, itu hatinya perlu dibersihkan itu yang seperti itu. Kira-kira ada enggak masyarakat selain kita lah yang berpikir begitu menurut Bapak Ibu? Ada. Saya sering dengar kok anak-anak muda khususnya, waduh bentar lagi Ramadan rek gitu kan. Wis ramangan awan gitu kan. Ini menurut saya walaupun secara spontan guyon, tetapi itu tidak siap hatinya itu ya. Padahal kalau Ramadan itu datang, ketika Ramadan itu menjelang, hati kita berbuka, alhamdulillah ya Allah, sebentar lagi saya masuk Ramadan, bulan di mana nanti dosa saya diampuni oleh Allah, bulan di mana nanti saya banyak ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, bulan di mana banyak kasih sayang dan rahmat Allah, bulan kalau saya dapat Lailatul Qadar 81 tahun umur saya dapat satu malam ibadah itu pahalanya sama ya. Jadi ada kebahagiaan di hati kita itu. Jadi walaupun ada sedikit sudah mikir itu bahwa hati kita tidak siap, tidak ikhlas, nah itu berarti mari kita perbaiki hati kita itu. Karena hati itu yang paling merasa ya, dia tuh merasa. Jadi ada rasa senang, ada rasa bahagia. Kalau otak itu kan berpikir ya.
Tapi kalau hati itu merasa, ya. Nah, rasa senang, rasa bahagia itu ada di dalam hati kita, ya. Dan kita akan merasa bahagia ketika Ramadan itu akan masuk. Maka yang pertama, mari kita tata hati kita, bahagiakan hati kita, senangkan hati kita, karena Allah banyak memberikan janji-janji akan kebaikan bulan Ramadan. Yang kedua adalah i'dadul ilmi, yaitu persiapan ilmu. Apa persiapan ilmu itu? Kita jadikan ajang Ramadan itu untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita. Kita kan banyak halakoh, banyak kajian-kajian. Coba aja Bapak Ibu lihat. TV itu banyak tausiah itu di Ramadan. Kalau dari subuh sampai menjelang azan. Tapi Bapak Ibu cobalah dengarkan kajian-kajian itu. 30 misalnya Ramadan itu kali 2. Kalau kita ke masjid tiap hari ya, berarti ada 60 kali tausiah yang kita dengarkan. Yaitu tausiah menjelang tarawih dan tausiah setelah sholat subuh. Itu belum yang di TV, belum yang di radio, belum yang Bapak Ibu dapat forward dari kawannya, ya, sharing oleh teman-temannya di sosial media. Betapa banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, makanya ajang menuntut ilmu, ajang belajar itu ada di Ramadan. Bahkan ada kuliah Ramadan itu, ya, dengan kultum itu kan, kuliah 7 menit, ya. Jadi dengan kuliah itu sesungguhnya kita banyak dapat ilmu. Jadi kita harapkan selama Ramadan itu mari kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Intinya kita jadikan persiapan Ramadan kita itu sebagai i'dadul ilm, yaitu persiapan untuk mendapatkan ilmu yang baik. Lalu yang berikutnya i'dadur ruhi, yaitu persiapan rohani, psikologis, kejiwaan. Bagaimana kita menata jiwa kita selama Ramadan itu? Kita belajar dari situ, persiapan kita sudah kita lakukan. Ya, perut kosong itu mudah marah loh Bapak Ibu. Ya, makanya kalau ada anak-anak pagi-pagi udah rewel, itu biasanya dia belum makan, dan dikasih sarapan, dikasih jajan aja gitu. Nah coba kalau anak-anak pagi dibiasakan dikasih sarapan yang berat buat dia makan gitu, itu dia nggak akan rewel. Tapi kalau anak-anak yang biasanya orang tua kan kadang suapin anaknya nggak mau toh, udah kasih jajan yang gurih-gurih ya, yang tadi saya katakan, akhirnya anak rewel. Jadi kita gampang marah kadang-kadang menghadapi sikap anak yang seperti itu. Dalam bulan Ramadan itu kita menyiapkan diri, ya Allah bagaimana hati saya nanti sabar, bagaimana jiwa saya bersih, ya, bagaimana pikiran saya bersih juga, yang bersifat rohani lah. Pikiran itu kan juga bersifat rohani kan. Jadi misalnya dengan tetangga, kalau misalnya ada kita kan sering kita ya menjelang Ramadan itu saling maafan ya. Kalau ada kesalahan menjelang Ramadan kita sama-sama bersih, ya skornya 0-0 ya, kacamata gitu ya. Biar kita tuh tidak punya kesalahan, punya dosa sama enaknya gitu. Itu perlu memang kita lakukan, ya. Jangan hanya rutinitas itu memaafkan itu setelah puasa selesai di Idul Fitri. Awas ya, salah sesok baru tak maafkan setelah berbodoh. Itu tidak benar. Nah, salah saya kok sesok maafinnya. Ada saya usianya sampai ke sana. Kalau usianya nggak sampai, usia kita nggak sampai, kapan kita maafkan? Ya kalau kita salah saat ini ya persiapan rohani itu ya tentu dengan banyak melakukan ibadah seperti baca Quran, Bapak Ibu ya. Itu membaca Quran itu menenangkan pikiran. Lalu yang terakhir adalah i'dadul jasadi, yaitu persiapan tubuh. Sehatkan Bapak Ibu tubuh kita. Bapak Ibu, kenapa Rasulullah itu nggak pernah penyakit menderanya? Karena beliau menjaga pola makannya. Ya. Kenapa Rasulullah itu tetap sehat, jarang sakit? Karena beliau menjaga pola tidurnya. Tidur yang baik itu bukan tidur yang lama. Tidur yang baik itu adalah tidur yang berkualitas, ya. Sebaiknya maksimal pukul 10, bangun pukul 4. Itu bagus, 6 jam tidur sehat, ya.
Ya, saat detoksinasi dalam tubuh kita itu mulai, itu saat pukul 10 itu, mulai dari jantung kita, liver kita. Sementara kita begadang di jam-jam itu. Padahal tubuh mestinya mendetoksinasi secara manual tanpa obat. Makanya orang begadang itu kan yang suka tidurnya larut tuh jelas penyakitnya kan, kalau nggak jantung, liver, hipertensi dan teman-temannya. Tapi kita umatnya sekarang itu terbiasa kadang-kadang dengan pola tidur yang tidak bagus itu. Ya, makanya mulai sekarang kalau olahraga itu dirutinkan. Saya memberikan contoh ya. Mungkin ibu sama. Awal-awal pandemi itu vitamin E itu kita kejar vitamin E dengan berjemur. Saya tanya Bapak Ibu sekarang, masih lihat orang jemur nggak? Dulu banyak orang yang berjemur. Orang semua lewat depan orang jemur aja dengan vitamin E. Sekarang ternyata sudah nggak ada orang yang berjemur. Ini sebenarnya upaya, usaha secara jasmani. Bagaimana kita itu supaya tetap sehat. Jalan kaki, tidak harus lari sosial saya ke atas itu harus sudah lari ya. Itu ya sehari itu 30 menit ya, 3 kali seminggu itu sudah bagus itu ya. Apalagi kan di pagi hari udara itu kan bersih, di sholat subuh gitu ya, kita jalan-jalan di kampung kita, di sekitar kita. Nah itu dalam rangka itu. Cuma nanti di bulan Ramadan ritmenya dirubah Bapak Ibu. Kalau tipsnya dokter kesehatan itu, kalau biasanya di bulan luar Ramadan di pagi hari ya, nanti kalau kita habis jogging itu kan, habis jalan pagi itu kan haus ya, nah dirubah dibalik sore, jadi menjelang berbuka. Ibu pasti protes lah, masaknya piye gitu kan. Menurut saya bisa tuh ya, disiapkan dulu ya, tidak perlu lama, 20 menit 30 menit maksimal, udah siap, nanti pulang kan tinggal dan itu kan biasanya kita juga nggak langsung makan ya. Kalau puasa langsung makan tuh biasanya zaman dulu. Sekarang udah jarang saya lihat orang langsung makan tuh. Udah bagus kok kita minum yang manis-manis, kurma, buah kurma, kemudian kita makan kolak ya. Habis itu kita sholat, biasanya seperti itu. Karena kalau langsung makan itu perut kita kaget gitu. Apalagi kalau minum yang dingin-dingin itu kan kurang sehat. Nah, pola itu yang kita rubah. Jadi Ramadan itu tidak membuat kita sakit. Padahal yang paling bagus saat kita sahur itu, kita misalnya makan yang sayur mayur ya, yang mengikat perut kita biar tetap awet gitu ya, kenyangnya. Jangan kita minum yang seperti yang mengandung kafein, kopi, teh ya, tapi hindarilah yang manis-manis, tapi air putih yang banyak, yang cukup, kalau bisa jus tanpa gula. Tapi sebaliknya, dibalik, saat berbuka baru kita minum yang manis-manis. Fisik itu penting, karena dalam pepatah Arab bilang al-aqlus salim fi jismis salim. Jadi pikiran yang sehat itu ada dalam tubuh yang sehat. Jadi kalau pikiran kita sehat, tubuh kita sehat, enak semua. Tapi kalau tubuh kita sehat, pikiran kita nggak sehat, tuh nggak enak. Mikir, stres, apa segala macam. Jangan lupa loh, stres itu penyumbang penyakit jantung. Ya, stres itu penyumbang penyakit hipertensi. Maka kita jangan stres. Termasuk juga stres itu, ini yang saya baca ya, saya bukan dokter ini. Penyumbang penyakit, nanti dikira dokter. Penyumbang yang namanya penyakit Ibu? Tipes ya. Jadi ternyata sangat. Satu lagi termasuk orang yang emah. Orang yang emah itu kalau kambuh itu bilang stres ya. Walaupun dipicu oleh makanan-makanan yang kecut, yang pedas gitu ya. Nah, jadi mari yang ada dul jasadi atau persiapan menjaga tubuh kita agar sehat, mari kita jaga bersama-sama. Puasa tidak membuat kita sakit. Puasa tidak akan membuat kita mati. Tapi lakukan puasa itu dengan benar. Pola hidup kita atur dengan benar. Pola makan kita atur dengan benar. Pola istirahat kita pun kita atur dengan benar. Insya Allah kita akan tetap sehat. Ya, karena usia yang bagus itu bukan usia yang panjang, tapi sakit-sakitan.
tapi usia yang bagus itu adalah usia panjang tapi sehat. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan baik amalannya, dan seburuk manusia adalah panjang usianya, buruk amalannya. Nah, kita ambil bonusnya, usia panjang, amalannya bagus, badannya sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya aturkan kepada Bapak Ibu semua. Semoga ada manfaatnya buat saya dan kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan yang akan datang kita bisa dalam keadaan sehat walafiat, ya, terhindar dari wabah corona ini, tetap kita ikuti, dan kita mendapat titel, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, itu hambanya yang bertakwa. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.